Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi saudara yang berulang tahun. Selamat ulang tahun pernikahan bagi Amang Inang yang memasuki anniversary. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, yang juga bergumul di dalam sakit penyakit yang sudah sekian lamanya. Dan juga jemaat yang sedang bergumul, biarlah Tuhan yang memberikan solusi dari semua persoalan yang kita hadapi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera bagimu yang dari Tuhan Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan kita tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Demikian dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nats kita ini masuk dalam perikop manusia baru. Kalau ada baru berarti ada lama. Lama itu berhubungan dengan kejahatan. Lama itu berhubungan dengan dosa. Sementara baru, manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam Tuhan. Manusia yang sudah menjalani transformasi, mau diperbaharui. Kita tidak bisa memperbaharui diri kita sendiri, tetapi harus turut campur tangan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan hikmat mengajar dan menegur. Firman Tuhan tidak hanya stop dalam diri kita sendiri, tetapi juga harus kita berikan kepada orang lain. Firman Tuhan juga adalah disampaikan untuk mengingatkan, menegur, bahkan menasehati saudara-saudara kita yang sudah lari dari jalan Tuhan. Saudara, seringnya kita merasa diri kita ini benar di hadapan setiap orang, padahal sesungguhnya kita salah. Dan kalau kita salah ditegur, sakit hatinya luar biasa. Ini adalah sifat manusia yang tidak bisa diperbaharui. Selalu mengatakan, seperti itunya kami dulu, seperti itunya kami dulu. Tidak pernah mau berangkat dan tidak mau berubah. Sementara di sini, manusia baru itu siap untuk diperbaharui dengan segala hikmat. Karena dengan berkuasanya firman dalam kehidupan kita, kita mampu mengajar, menegur. Ya, dalam pengajaran, dalam teguran kita itu dibarengi dengan puji-pujian. Artinya firman Tuhan itu tidak sampai pada dirinya sendiri, tetapi diberikan lagi. Karena semua orang tahu, apalagi kita ini ada yang guru, kita tahu semakin sering kita mengajarkan pelajaran kita, semakin kita ingat bahkan sampai di luar kepala saking seringnya kita mengajarkan. Begitu dengan firman Tuhan. Semakin sering kita mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang dengan kebenaran Tuhan, maka kita akan semakin paham apa yang diminta oleh firman Tuhan itu. Dan di sini kita diajak untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Kita tidak boleh mengajar dengan kesombongan, jangan merasakan. Kalian tahu kalau saya ini seorang pengajar, kamu tahu bahwa saya ini adalah dosen, kamu tahu bahwa saya adalah ini dan ini, nasibmu ada di ujung penaku. Jangan sekali-sekali mengatakan seperti itu. Karena apa? Dengan mengajarkan yang benar, dengan mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan, dengan mengajarkan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan hanya orang yang diajarkan yang pintar, kita pun akan bertambah pintar, bahkan berhikmat. Jadi inilah salah satu kenapa kita diajak di sini untuk bisa menegur orang dengan pengajaran. Ya, orang ditegur, oh begini aturannya. Oh, kamu salah aturannya begini. Tetapi kalau yang ditegur tidak menerima apa yang kita tegurkan, ya itu urusan dia. Tapi kita sudah mengingatkan beliau bahwa itu adalah salah. Jadi oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jangan simpan dan stop firman Tuhan dalam dirimu sendiri, tapi bagikan kepada orang lain, beritakanlah firman kebenaran Tuhan. Karena dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, banyak orang terberkati dan banyak orang-orang yang akan bersuka cita karena pengajaran kita yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam firman-Mu. Biarlah kami mampu menjadi alat Tuhan untuk mengajarkan, menegur seseorang dengan puji-pujian, dengan kebenaran menurut Tuhan, bukan kebenaran menurut pikiran kami sendiri. Tuhan, biarlah kiranya kami faham akan kehadiran firman Tuhan dalam hidup kami. Tidak hanya stop di diri kami sendiri, tetapi kami harus memberitakannya kepada orang lain, agar firman-Mu dapat disebarkan melalui setiap pengajaran-pengajaran yang ada. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, agar Tuhan memberkati mereka, memberikan umur yang panjang, sukacita, sehingga di dalam merayakan hari ulang tahun kelahiran, mereka boleh merasakan turut campur tangan Tuhan yang sudah menambahkan usia kepada mereka. Terlebih kepada keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, agar Tuhan semakin memberikan keharmonisan, kesejahteraan, berkat berlimpah dalam keluarga mereka, sehingga tahun demi tahun kami hadapi, tangan Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik yang sudah bergumul bertahun-tahun, memohon pertolongan Tuhan, agar memberikan kesembuhan. Tuhan, kami mohon, lihatlah kerinduan saudara-saudara kami yang sakit, yang ingin Engkau sentuh Tuhan, melalui tangan-tangan dokter, agar obat yang mereka makan dapat menjadi kesembuhan bagi sakit penyakit mereka. Jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesulitan, kami bawakan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang membantu segala persoalan mereka. Tuhan berikan solusi apa yang harus mereka hadapi, karena kami tahu apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, semua sudah Engkau atur. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.